Yang pertama bahwa Rapim TNI kali ini bernilai sangat strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena TNI adalah komponen dari berbagai komponen harus bekerjasama, dan seluruh peserta Rapim, bertekad untuk menciptakan suasana kondusif, mendukung pemerintah yang sah. Saya dikatakan pemerintah yang sah karena dipimpin oleh Presiden Jokowi yang dipilih secara proses konstitusi. Dan dalam menghadapi kompetisi global yang disampaikan oleh Bapak Presiden, TNI berkomitmen untuk mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme yang mengganggu jalannya pembangunan nasional. Dua poin ini yang menjadi titik sentral, sehingga dalam Rapim ini beberapa kementerian ikut memberikan arahan, petunjuk agar semua dapat berjalan lancar dan TNI bisa membantu program-program pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila? Dalam revolusi mental yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bagaimana menanamkan Pancasila itu dalam pikiran, tingkah laku, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah ideologi kita. Nah, kalau ada ormas yang bertentangan, kalau dibiarkan, tujuan terakhir pasti merubah Pancasila. Itu yang berbahaya. Dan masyarakat Indonesia pelan-pelan image-nya sudah berubah. Yang tadinya santun, damai, dengan adanya radikalisme, negara lain mulai mengecap bahwa Indonesia bukan seperti itu. Padahal budaya Indonesia adalah budaya santun, budaya sopan dan tertib. Image inilah harus sama-sama kita jaga. Dan TNI dan Polri solid. Ya, saya ulangi, TNI dan Polri solid, mulai dari atas sampai ke bawah. Dan ini diperlukan dalam menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Inilah kira-kira esensi dari Rapim yang dilakukan, sehingga Rapim hari ini sampai 4 hari. Karena pada hari terakhir kita mendiskusikan agar percepatan apa yang menjadi petunjuk Bapak Presiden, contohnya tentang pengembangan satuan-satuan di tempat-tempat yang kosong, ini segera dilakukan, karena 3 minggu lagi saya paparan kepada Presiden untuk persiapan ini. Begitu ya? Ya. Jadi mungkin secara orang tadi bilang sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Secara bawah gimana? Realisasinya gimana? Ya, realisasinya para Pangdam bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dalam mendukung semuanya. Gitu ya? Panglima, izin secara eksplisit di dalam Rapim, apakah ada menyebut satu nama organisasi dan implementasinya seperti apa? Apakah TNI akan terjun langsung membantu Polri atau TNI yang di depan? Terima kasih. TNI membantu Polri. Ya, kalau lagi TNI membantu Polri, semuanya harus dilakukan dengan proses hukum. Membantunya dengan cara TNI tersendiri, dari intelijennya, dari pasukannya, dari teritorialnya. Yang penting bagaimana segera memadamkan itu. Ada nyebut nama organisasinya, Panglima? Organisasinya ada, tidak kita sebutkan. Apakah FPI, Panglima? Ya? Apakah FPI? Masih didalami. Kalau benar itu FPI, ya itu targetnya, tapi masih didalami. Tapi apakah di dalam Rapim itu membahas satu nama-nama organisasi dan memiliki kriteria organisasi masyarakat mana yang memang harus diberikan? Itu nanti acara yang disampaikan oleh Kapolri. Apakah demo-demo yang aksi-aksi kemarin itu sudah ada indikasi untuk mengancam pertahanan negara, makanya TNI ini dilibatkan? Jadi di dalam era demokrasi, ya, dari pemerintahan demokrasi ini harus ada ruang kebebasan. Ruang kebebasan itu adalah menyampaikan pendapat, antara lain dengan demo, kan begitu. Tetapi demo harus tertib, ada aturan-aturannya, begitu ya. Jadi ruang demokrasi sudah diberikan. Jadi kalau demo-demo itu jangan langsung kita cap bahwa itu adalah
radikal itu, ya itu menyampaikan pendapat, tidak masalah. Kalau bersikap radikal, nah itu beda. Gitu ya. Panglima, satu lagi terkait makar Panglima, kan ini masih proses hukumnya masih berjalan. Bagaimana sikap TNI jika itu ada melibatkan purnawirawan TNI? Purnawirawan TNI adalah sudah menjadi rakyat biasa, maka proses hukumnya di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, jadi jangan nyampaikan ke TNI, bukan TNI. Saya tahun depan, ya, begitu menginjak bulan April, saya sudah rakyat biasa. Saya punya kesalahan, ya kepolisian yang mendidik saya. Begitu ya. Terkait dengan pengembangan dari ADR. Ya, saya katakan tadi pada hari yang keempat kita bahas secara spesifik, kemudian langsung keluarkan perintah, kemudian melaporkan lagi kesiapannya oleh para pangkot utama. Pembangunannya akan seperti apa, Bang? Ya, pembangunannya ya pangkalan-pangkalan, bisa angkatan laut, bisa angkatan udara, bisa angkatan darat, tergantung misalnya. Ya. Dananya sudah masuk juga ya Pak di tahun anggarannya? Dananya nanti kita sampaikan lebih lanjut. Ya. Ya, kalau memang harus anggaran yang ada sekarang ini ya kita manajemennya kita rubah ulang, kita laporkan kepada Departemen Pertahanan dan seterusnya. Panglima, satu lagi, waktu kemarin itu kan beberapa tahun yang lalu Presiden kan pernah memerintahkan untuk yang masalah FIR itu Panglima, flight inter. Itu kan dari Kementerian Perhubungan itu, Iya, kalau ya. TNI sendiri sudah bersedia seperti apa? Ya lebih cepat lebih bagus. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.